Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Alhamdulillah, yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pangges, Ibu Siti Solana SPD SD, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pangges yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga harapannya ketika saya memaparkan hasil diseminasi budaya positif bisa mengembangkan sekolah ini atau pembelajaran ini ke depannya. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kemudian sehat iman maupun Islam, sehingga kita bisa bermujahadah, bisa hadir dalam ruangan ini yang insya Allah diberkahi. Tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Amin. Ya, untuk selanjutnya langsung saja untuk menyingkat waktu karena sudah jam 10:30 pada siang hari ini, mungkin nanti mengganggu istirahat panjenengan. Langsung saja untuk yang pertama kami akan menyampaikan materi yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah mengerti, paham budaya positif itu bagaimana ya. Yang jelas budaya positif itu apa yang kita lakukan, kegiatan apa saja yang kita lakukan selama itu baik, itu yang dimaksud budaya positif. Bagaimana penerapannya? Mungkin di keseharian Bapak Ibu Guru sudah terlaksana ya. Contoh misal ketika masuk sekolah, siswa bersalaman terlebih dahulu menyambut anak didiknya, kemudian yang pertama kemudian dilanjutkan membaca Asmaul Husna maupun sholawat. Itulah salah satu contoh yang paling terkecil, mungkin itu salah satu budaya positif. Lanjut ya, sebelum kita mulai yuk kita sejenak. Mungkin dari pagi sudah capek kegiatan lomba-lomba pada siang hari ini ya. Silakan Bapak Ibu Guru berdiri berpasangan ya, saling berpasangan ya. Silakan ya, tidak apa-apanya. Yuk senyum selama 30 detik nah, saling melihat ya. Giginya kelihatan. Nah, giginya kelihatan. Itu kan sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Semoga harapannya ketika kita terlaksana budaya positif ini selalu kita berikan senyuman kepada anak didik. Jangan terus kita menjadikan sosok kepada siswa itu menakutkan ya. Harapannya kita selalu senyum dan terus ya. Kemudian selanjutnya pasti ya es drinking. Mungkin ada yang bisa memberikan es drinking pada siang hari ini. Pak Arifin mungkin berolahraga, berikan contoh es drinking. Ya, ada tidak? Pak Arifin mungkin es drinking dulu. Ya, ya biar semangat termotivasi, yaitu konsentrasi ya. Sedikit sedikit ya. Saya contohkan misalnya ya. Coba ketika saya menyebut gajah ini jenisnya apa? Besar ya. Semut kecil. Ular
panjang, ular pendek. Nah, sekarang ketika saya menyebut gajah, tangannya sah, ini ya. Terus sekarang dibalik tapi ucapannya besar tapi kecil, dibalik, gerakannya dibalik, gerakan ke kecil. Kalau semut berarti besar, berarti gerakannya dibalik kecil. Nah, kecil gini ya. Nah, kalau gajah berarti besar, nah dibalik, gerakannya yang dibalik. Kalau ucapannya masih betul, ya. Kalau ular aja, gerakannya yang diubah, gerakannya jadi pendek, ucapannya tetap panjang. Ular ucapannya pendek tapi panjang gerakannya. Dibalik gerakannya. Paham ya Bapak Ibu? Ayo coba kita dulu. Ya. Semut. Ayo cepat ya. Ulas. Ade. Cepat ya langsung. Gajah. Besar. Ular. Terima kasih teman buat semuanya. Maaf nih Bapak Ibu ini salah satu memberikan semangat ketika sebelum pembelajaran. Sama ketika saya mengikuti CGP juga pasti di situ ketika kolaborasi harus memberikan tes briefing masing-masing peserta. Itu harus berurutan, tidak. Ya. Kemudian untuk kegiatan pada siang hari ini kita ambil kesepakatan forum diseminasi supaya kita berjalan dengan lancar. Yang pertama menghargai siapapun. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru, ya, ketika mengikuti kegiatan ini harapannya menghargai siapapun yang ada di depan. Sama ketika kita menanamkan siswa, saling menghargai ketika Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran, dihargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik, ya, sanggup ya, menjadi pendengar yang baik. Kemudian berpakaian yang rapi, yang insya Allah rapi walaupun tadi kalau itu kegiatan lomba nggak masalah. Itu salah satu juga termasuk kerapian dan sopan santun. Izin saat hendak keluar, ya, keluar ruangan ini. Mungkin kalau Ibu pengen keluar, izin terlebih dahulu pada kegiatan hari ini. Kemudian boleh makan minum dengan tenang, ya, tidak boleh apa istilahnya. Silakan dinikmati segala panjenengan yang sudah kami yang hidangkan, ya. Kira-kira tadi saat yang sebelumnya Pak Tim, ya, kira-kira ada yang perlu ditambahkan nggak? Kesepakatan forum pada diskusi siang hari ini mungkin ada tambahan, mungkin boleh atau apa gitu, boleh megang HP, ya, atau apa, insya Allah kita kesepakatan bersama, ya. Iya, boleh meregangkan atau badannya biar tidak terlalu tegang atau capek. Ya, lanjut Pak Din. Ya, di sini untuk destinasi budaya positif, latar belakang sekolah harapannya adalah institusi pengembangan karakter. Membangun karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan, baik yang bisa dijadikan sebagai budaya sekolah, yaitu membangun sebuah karakter supaya karakter itu menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan. Ya, tidak perlu kita mengingatkan, tidak perlu kita nyeleti berkali-kali. Kalau itu sudah ditanamkan sebuah karakter. Kalau mengingatkan itu perlu. Alangkah baiknya kalau sudah terbiasa itu lebih mudah, sudah jalan seperti biasa. Karakter yang baik akan terbangun melalui budaya positif, budaya yang baik, kedisiplinan salah satunya. Budaya positif berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini di pertemuan pertama saya pribadi sudah menyampaikan, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, kemudian mandiri, kemudian apa lagi Pak, gotong royong, kemudian berbineka global, ya, kritis, ya.
bernalar kritis ya. Lanjut. Kemudian tujuannya membiasakan murid menerapkan budaya positif supaya terbangun karakter yang baik. Bagaimana ketika kita membangun peserta didik kita nantinya itu benar-benar tertanam pada dirinya adalah karakter yang baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Teratur yaitu harapannya nantinya karakter murid menjadi lebih baik. Jangan terus malah kita kemarin sudah disampaikan kayak Pak Din itu sudah menyampaikan. Jadi hari ini itu harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan sampai hari ini itu sama. Bahkan jangan sampai hari ini itu masih di bawah atau grade-nya itu masih turun. Itu akan termasuk orang yang rugi maupun orang yang celaka. Harusnya lebih baik. Harapannya seperti itu. Dibuktikan dengan tidak adanya atau jarang murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang tertuang dalam buku pengamatan sikap. Lanjut ya. Nah ini kalau di JPP itu banyak sekali modul. Saya baru sampai di modul 1.4 ya. Berarti ini modul 1.1. Itu setiap modul itu pasti harus ada yang namanya di situ saling berkaitan. Ya, pendidikan itu menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan ibarat petani dan murid ibarat benih. Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, kemampuan mereka. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan, Bapak kita itu sudah menjelaskan dahulu kala. Itu ibarat pendidikan itu petani dan murid ibarat benih. Nah, ada yang bisa menyimpulkan, Pak Rendi mungkin guru itu ibarat petani, murid ibarat benihnya. Bisa menyimpulkan? Berarti setiap siswa itu tidak bisa disamaratakan. Ya. Misal kita menanam padi, arah petani, pupuknya juga yang digunakan aturan padi. Bawang merah, ya aturan taninya mengikuti bawang merah, bisa menyiramnya. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, tepuk tangan buat Pak Rudi. Ya, pendidikan itu ibaratnya guru itu sebagai petani, murid sebagai benihnya. Jadi ketika anak itu kan macam-macam karakter. Ya, ketika karakter misal amit-amit, mungkin karakternya buruk, mungkin nakal atau gimana. Bagaimana kita itu menuntunnya? Bagaimana kita itu merubahnya? Sama seperti saya juga, bapak saya juga seorang petani ya. Ketika benih itu bermasalah, itu akan juga merusak benih yang lain. Ketika sudah tumbuh, itu juga harus merawat benar-benar. Ketika kena hama, itu harus bagaimana cara menanganinya. Oh, tumbuhannya ketika kok telat istilahnya, tidak maksimal. Bagaimana ketika tanaman itu bisa benar-benar subur, tumbuh dengan baik. Itu misal seorang murid itu benihnya. Jadi ketika tumbuh, bagaimana kita bisa merawatnya? Salah satunya sudah diterapkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu menuntut segala kegiatan. Dituntut, bukan dituntut. Nih, ya Pak Ki Hajar Dewantara ini sudah menjelaskan seperti itu. Kemudian lanjut modul 1.2 yang tadi modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak. Ya, guru penggerak ini PR-nya salah satunya. Nilai guru penggerak itu harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Itu yang harus diterapkan pada diri CGP, calon guru penggerak. Nah, harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Mandiri harus
punya keyakinan itu jangan sampai kita itu malah ketika di tengah perjalanan mungkin ketika JGB semangat karena ada tugas, tapi setelah JGB selesai tinggal apa namanya ya hilang JGB-nya ya. Guru penggeraknya ini hilang karena menjalankan sesuai tugas ketika menonton ya, seperti itu. Kemudian reflektif, evaluasi setiap hari pasti ketika kita sudah mengerjakan tugas dan tugas pasti dievaluasi oleh pasiennya. Kemudian harus inovatif, berkarya, kolaboratif, saling berbagi ya, satu sama lain, sama guru-guru lain juga saling berbagi ya. Kemudian berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut. Ya, misi guru penggerak mewujudkan generasi yang cerdas, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Ini salah satu yang saya ide saya sendiri untuk visi saya di sekolah ini, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Hampir sama visinya dengan SD kita. Lanjut. Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi siswa harus punya rasa tanggung jawab ketika sudah diterapkan kesehariannya. Salah satunya keyakinan kebiasaan yang sudah ada di sekolah, kalau bisa ditambahkan budaya positif yang sudah ada. Ya, lanjut. Hal yang akan kita pelajari, nah untuk siang hari ini itu tadi sebagai mukadimah di awal, ya, karena itu menyampaikan materi yang sebelumnya, modul yang sebelumnya 1.1, ya. Kemudian hal yang akan kita pelajari yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat yang ada di depan, mungkin sudah pernah mempelajari ya, mungkin di PNM itu juga ada itu, posisi kontrol, kemudian perilaku paradigma belajar, disiplin positif juga ada di PNM. Saya baru mengerjakan mulai semester ini malah. Jadi ya ngapunten kalau mungkin belum bisa maksimal ketika menyampaikan ilmunya. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin itu yang diterapkan Bapak kita, disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya. Dan peraturan dunia itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu Bapak kita dalam bukunya Sikap Merdeka cetakan kelima 2013. Ya, jadi di sini sudah jelas, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita nggak bisa, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, lanjut. Disiplin positif yang pertama merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi antara perilaku yang efektif antara guru dan murid dalam penerapan disiplin positif ini. Murid diajarkan
untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka disiplin positif. Mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi, yaitu melibatkan komunikasi perilaku yang efektif. Kemudian dengan lingkungan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Ini yang perlu diingat ya. Mungkin kita ketika sudah menerapkan disiplin itu sudah di jalur kira-kira sesuai enggak sesuai tema pada siang hari ini, memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Jadi kita ketika anak berbuat salah harus kelihatan menakutkan kita ketika menegur siswanya. Lanjut, disiplin positif akan melahirkan nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan ya. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, inovatif, gotong royong, kemudian berkebinekaan global. Motivasi perilaku manusia ini secara real ya, secara kebiasaan manusia itu motivasinya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin anak ketika merasa dirinya nyaman menghindari sebuah hukuman. Nah, sama ketika saya dulu ketika di SDIT ya, ketika mencari sebuah biar nyaman tidak dihukum karena takut yang namanya hukuman. Itu motivasi bagi manusia. Gimana cara untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, pasti itu ya. Aku kalau naik peringkat ini harus dapat sebuah penghargaan. Ranking 1, aku harus dapat sebuah penghargaan maupun hadiah maupun reward. Ini naluri seorang siswa ketika mendapatkan sebuah prestasi ya, itu mendapatkan sebuah imbalan dan penghargaan dari orang, itu membangkitkan motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar yang pertama, cinta, kesenangan, kekuasaan, kebebasan, bertahan hidup. Nah, lanjut. Ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham yang namanya sebuah kalimat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama kan? Peraturan kelas. Beda. Bedanya apa? Kalau keyakinan itu dibuat siswa dan guru, kesepakatan semua yang ada di terlibat di kelas itu. Iya, betul. Ya, salah satunya seperti itu. Kalau peraturan dibuat dari pihak guru gitu. Iya, terima kasih Pak Devi. Ya, nanti kita masuk ke apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas. Keyakinan kelas, contoh di sini, ingat selalu ya, hadir tepat waktu. Contoh di sini, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian berbicara dengan sopan, aktif dan semangat, saling menghargai. Yaitu keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Jadi keyakinan di kelas itu memotivasi anak didik atau siswa, atau memotivasi secara intrinsik seorang akan lebih tergerak, lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan itu kata perintah.
Kalau keyakinan itu universal, yaitu membangkitkan sebuah motivasi, semangat untuk menjalankan yang sudah diterapkan. Salah satu contoh hadir tepat waktu, ya. Kemudian berbicara dengan sopan. Sekarang dilarang berkelahi itu masuk peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan, ya, karena kalimat perintah. Ya. Kita ganti keyakinan kelas, dilarang berkelahi. Kalau kita buat keyakinan kelas gimana? Saling menghargai, toleransi, ya. Lebih termotivasi. Ya. Lanjut. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi Pak Ustaz sudah sedikit menyinggung kalau peraturan itu kata kerja perintah. Kita perintah, dilarang merokok, ya, dilarang apa? Nah, tidak bersenjata tajam. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas adalah membangkitkan rasa motivasi, lebih semangat, sifatnya universal. Lanjut. Ya, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan meja dan bangku. Ada perbedaan, lebih halus lah sifatnya, lebih universal, ya, ya. Lebih positif, ya. Kalau peraturan dilarang berkelahi, saling menghormati teman atau saling menghargai. Ketika kita terapkan enak peraturan atau keyakinan belajar. Keyakinan. Langkah pembuatan keyakinan kelas. Guru menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas serta manfaat dari keyakinan kelas. Manfaatnya itu apa? Nah, kita mengambil sebuah kesepakatan, guru menyampaikan ke siswanya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Jadi siswa silakan kalau mau tanya mengenai keyakinan kelas itu apa yang kita buat bersama. Jika belum paham dengan kegunaan keyakinan kelas, ya kemudian guru membagikan kertas atau semacam warna-warni atau apa kepada siswa untuk membuat keyakinan kelas yang diinginkan siswa. Ya, jadi diambil sebuah keyakinan dari siswa yang menyampaikan, kemudian kita sepakati bersama di kelas sendiri. Ya. Jadi ketika sudah dari siswa memberikan sebuah keyakinan, kalimat keyakinan kelas sudah disepakati, itu sudah seakan-akan kan dibuat sendiri, ya, bukan kita yang buat, kita ambil sebuah positifnya untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Lanjut. Hasil keyakinan ini salah contoh, ya. Hasil keyakinan kelas 5 misal contoh bertanggung jawab mengerjakan tugas tidak, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini salah satu contoh kalimat keyakinan kelas 5. Lanjut. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Ini 5 posisi kontrol. Lanjut. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, ya. Wah, ini sama. Kita enggak tanya dulu alasannya apa, asal tunjuk begini, ya. Ini salah satu nada suara tinggi. Jadi terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah,
Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid ya bila guru berbicara seperti itu. Pada saat murid datang terlambat, hasilnya kemungkinan murid marah, pendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali itu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Meratapi nasib mungkin. Wah, aku dimarahi gitu. Akhirnya apa? Mudah juga. Ini sifat penghukum. Kemudian lanjut, pembuat merasa bersalah, nabrak suara, memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, ya meraba pada contoh di sini. Aneh, kamu ingin bahagia ya? Bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini membuat merasa bersalah. Kemarin juga ada tugas salah satunya bagaimana ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian bagaimana kita masuk ke restitusi ketika siswa bermasalah, bagaimana kita menanganinya seperti itu. Teman yang selanjutnya, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, ya kemudian merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini adalah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, kemudian nanti Pak Guru bantu kamu ya, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif mungkin murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tidak ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ada masalah dia, kemudian akibat lain dari posisi teman. Nah, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemarin sudah saya terapkan ketika ambil mas virus. Nah, ketika saya masuk dalam pembelajaran PAI, dia selalu ngantuk, ya, bergadang ternyata alasannya tiap malam. Ya, kami dekati, nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah berkurang, tidak ngantuk tidur ketika jam pembelajaran. Alasannya kenapa? Ketika kamu ngantuk seperti ini, kamu akan merasa rugi nantinya. Kasihan pada diri sendiri seperti itu. Lanjut, pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengajarkan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Lanjut, manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, ya, menantang istilahnya, bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Lanjut, ya bisa ditayangkan video. Ini salah satu segitiga restitusi materi yang terakhir.
bisa sambil minum atau makan boleh. Untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan perasaannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari mau tinggal kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Ngajak kau? Tunggu. Mental kau Kayla, dia kerok. Gara-gara kau, kita semua masih tidak belajar. Mental ini, tunggu saya. Sudah. Jangan lagi yang mental. Kayla, disitu. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih berangkat begini, itu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah diketahui gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Gak usah banyak. Berdiri depan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih kayak ada datang. Kira-kira dia tahu kemana kayaknya? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku sudah kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke kelas. Dan terlambat lupa lagi. Kayla berkata. Kenapa bu? Berdiri kondisi. Karena ini saya tidak terlambat kok dan tenang seperti ini. Kok tidak masuk ke kemana? Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dari malam kemarin kau tidak masuk. Kayla, jelaskan kau. Bicara kau. Kayla. Maafkan teman-teman. Karena dari saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena memang belum berjaga. Harus diantar ke rumah sakit menuju sekolah. Hari kedua, kita terlambat ke sekolah karena harus
Suatu makan mamaku bersih di sekolah. Hari ketiga kemarin saya nggak masuk sekolah. Dan aku harimu menjagaku di kecil belum mikir bahwa apakah getar hatimu jika sini aku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Bapakku suruh dari singa, tak apa-apa, tak masuk sekolah ini. Saya kira kalian semua menikmati kak. Depan kan pak, depan, depan. Saya kira kita menghukum kak, hukum pak. Apakah tergetar hatimu jika sia aku terjatuh. Rinduku Terima kasih. Bagaimana doa itu ketika menghasilkan video dulu yang seperti itu dari gimana? Kira-kira. Ya, Pak Akhir bisa berikan pendapat Pak Akhir. Mohon. Sudah. Apa ya? Mungkin bisa jadi saya bagian dari guru itu, bisa jadi. Ini kan kalau kita melihat di pelajaran misalkan kita di SD, kita masih tahu level kita di sekitar kita. Apalagi kalau pada 1, pada 2, mohon maaf, gurunya masih sekitar sini tahu. Tapi kalau SD di 1 bisa jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah, bisa jadi. Atau kalau kita di sekolah SMK, mungkin Bapak Ibu kalau di SMK, saya sudah 10 tahun di SMK, tidak tahu anak-anak itu seperti apa. Yang telah terus itu ada, dihukum terus itu ada. Ya seperti tadi ada juga, ada juga. Semakin kesini, alhamdulillah, setelah adanya pelajaran memanusiakan manusia, ini kemudian muncullah seperti ini, sehingga tidak lagi muncul aturan-aturan atau larangan-larangan, tapi muncullah keyakinan-keyakinan tadi yang harus kita terapkan. Sehingga bukan kata negatif yang kita munculkan, tapi kata positif yang kita munculkan di setiap aturan ataupun yang lain. Jadi kesepakatan itu lebih cenderung kepada hal-hal yang positif, walaupun itu sebenarnya adalah larangan, tapi hal positif yang kita munculkan seperti tadi. Jangan sampai kita terlambat, kalau terlambat dipukuli. Dibuatlah aturan dihukum, bukan dipukuli ya, dihukum. Kalau terlambat nanti dihukum, atau kalau di SMK mungkin push up berapa kali begitu kan. Di pondok berapa kali, beda lagi tuh. Kalau di pondok beda lagi. Nah, bisa jadi tapi kita harus mengetahui dulu semuanya. Seperti tadi benih padi tadi, sebelum ditabur itu benih padi itu kan dikum untuk mengetahui jenis padi yang bagus dan tidak, itu kan dikum. Itu kan bisa jadi seperti tadi, oh anak-anak seperti ini kriterianya seperti itu, di rumahnya seperti ini, kita juga memahami seperti itu. Maka seperti itu. Terima kasih Pak Akhir, tepuk tangan buat Pak Akhir. Yang perlu digarisbawahi salah satunya memanusiakan manusia. Kita tidak tahu
kita tanya baik-baik alasannya kenapa ketika murid melanggar seperti itu. Jangan seakan-akan kita masuk bagian dari yang video itu. Nah, ini salah satu mereka belum bisa menerapkan materi di CDP, salah satunya segitiga restitusi. Ini sudah ada di materi kami. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada yang manusia benar, merasa paling sempurna. Nah, kamu bukan salah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika kemarin ada salah satu saya memberikan pembelajaran masuk kelas, anak itu dongeng satu sama lain. Ketika saya tanya dikasih baik-baik, ketika bercanda seperti itu, saya juga pernah melakukan seperti itu. Alasannya apa? Ternyata alasannya mendongeng atau bercerita pertandingan sepak bola. Saking asiknya Indonesia menang juara, ya. Nah, seperti itu. Ya, saya jelaskan Pak, saya juga hobi suka sepak bola. Tapi ini penempatannya yang salah. Nanti bisa cerita ketika jam istirahat. Seperti itu. Ini alasannya beragam. Kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Alasannya apa? Tapi kan langsung ini langsung sampai dilempar macam-macamnya. Tidak ditanya alasan dengan baik, dengan lebih mencondongkan ke sifat emosional. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lanjut. Ya, tahapan segitiga restitusi, langkahnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, pasti. Semuanya ketika anak didik kita berbuat sesuatu, pasti mereka punya alasan tersendiri. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika sudah dibuat keyakinan kelas yang materi yang sebelumnya sangat berkaitan, nah kita tanyakan dengan keyakinan kelas yang sudah ada, yang sudah disepakati. Kita semua memiliki motivasi untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Restitusi hukum untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Ini perlu digarisbawahi. Namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika kamu berbuat seperti ini, nah, kita menawarkan, nah, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah. Nah, seperti itu. Kemudian baru alasan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Lanjut. Ini kutipan penghargaan menghukum, antara penghargaan dan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka tidak mendapatkan ranking akan merasa paling dihukum. Ini jangan sampai salah. Ternyata namanya penghargaan itu sama halnya dengan penghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah,
Kalau di SD saya sebelumnya itu ternyata ketika saya belajar restitusi berdasarkan hukum itu, ketika sudah target hafal satu surat dikasih hadiah berupa uang 5.000. Kira-kira gimana berapa itu? Pasti ya itu bagus, tidak ada salahnya, semuanya bagus. Kira-kira yang sulit menghafal karena minatnya bakatnya kan berbeda kan. Misalnya mengaku apa-apa itu merasa tersendiri, malah ya gimana, saya sudah menonton nggak bisa apa, melihat teman yang sudah selesai target dia mendapatkan sebuah keuangan, mendapatkan uang, sebuah penghargaan. Nah padahal kan dari awal diajar Dewantara sudah menyampaikan kita itu menuntut, bukan menuntut ya, kamu harus begini. Beda ketika sebuah prestasi. Nah kalau kita lihat sekarang itu Piala AFF U17 itu tidak ada apa namanya semacam dapat uang ya Pak. Sekarang yang U17 itu tidak ada istilahnya apa? Bonus, tidak ada U17. Hanya sebuah piala, ada pembinaan uang tidak ada sekarang. Karena apa? Baru bertahap proses. Kalau nanti harus masih sebanyak mungkin pembinaan ya akan bisa jadi nanti ke depan. Tidak ketika sudah jalan. Nah ini sudah di akhir materi kebiasaan yang sudah diterapkan. Mungkin salah satunya upacara sudah budaya positif yang sudah dilakukan, beda kelas, Jumat cinta, keimanan dan ketakwaan singkat yang kita lakukan itu limonan ya, kemajuan kita singkat cinta, Jumat keimanan dan ketakwaan. Kira-kira apa lagi kebiasaan budaya positif Pak itu? Ini yang misal contoh yang sudah ada di materi kami, upacara, beda kelas, limonan dan semakin tak yang sudah ada. Iya, berpakaian rapi, kompletnya. Di akhir yang sudah Jumat sehat, ya bagus sekali ya. Banyak sekali kalau bisa ditambahkan. Ya, kemarin saya berdiskusi sama Pak Tim. Ya, kok lihat saya baru lihat botol minuman itu kan berjasa. Gimana kalau diadakan sedekah sampah? Jadi setiap hari Sabtu, satu minggu sekali satu pekan, anak membawa sampah botol maupun gelas dikumpulkan, bisa dibuat karya, bisa dijual, dan keuangan bisa menambah akomodasi sekolah kegiatan. Dengan kira-kira tidak harus infak. Ini adalah sebuah mungkin sedekah sampah. Kemudian selanjutnya aksi nyata APLS. Nah, yang kemarin kita salah satu sudah kita lakukan aksi nyata memberikan ID card calon siswa baru, kemudian dibuka dengan udara. Nah, ini setiap 2 pekan sekali saya pribadi pembelajaran PAI, anak-anak saya ajak sholat duha terlebih dahulu. 2 pekan sekali, tidak. Kenapa 2 pekan? Ini baru bertahap. Kalau 1 pekan nanti mencoba dulu, anak itu merasa bosan atau tidak. Kami coba 2 pekan sekali, anak saya ajak sholat duha terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke pembelajaran PAI. Nah ini sudah dilakukan, mengambil sampel dari kelas 6 petualas ya, pemilihan ketua kelas pemilu ya, KPU ini sudah diterapkan Pak Tim ya, luar biasa hasil nyatanya ya. Harapannya nanti bisa mengikuti Bapak Ibu guru yang lain
ketika sudah mempelajari materi yang sudah disampaikan untuk merubah bagaimana kita sudah diamanati anak didik dari wali murid. Refleksi yang nanti saya di akhir materi ini saya bagi sebuah kertas. Nah, dari saya sampaikan dari awal sampai akhir mungkin masih banyak yang harus dikoreksi. Nah, materi yang menarik perhatian menurut saya, menurut panjenengan, hal yang baru apa yang mengubah diri kita. Kira-kira ketika sudah tahu materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira apa yang harus kita ubah pada paradigma saya, jadi ya pandangan. Kemudian saya akan menjadi pendidik seperti apakah? Nah, ada yang ditanyakan untuk refleksi ini? Aku paham ya. Sepuluh menit ya untuk bersama sini. Yang pertama materi yang menarik menurut pandangan, kemudian hal yang baru apa yang mengubah paradigma saya akan menjadi pendidik seperti apa. Menambahi ya Pak, ini saya buat itu sudah 1 pekan ya, yang lalu. Rencananya itu tanggal 17 ya, bisa hari Sabtu kemarin. Saya nggak tahu kalau hari Sabtu itu tanggal 17, ternyata hari kemerdekaan. Akhirnya saya undur minta hari dan karena Agustus ini luar biasa kegiatan itu, dampaknya saat ini perlu melakukan sangat ya, menjelang waktu pandemi untuk kegiatan CPP, diskusi, diseminasi budaya positif pada siang hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu guru atas kegiatan siang hari ini yang ditutup refleksi. Kemudian lanjut Pak Jen. Thank you ya. Jika kamu tidak berubah, kamu akan mandek. Ini motivasi saya terus berulang-ulang dan mati. Jadi pergilah ke sana, terapkan sikap baru. Belajarlah dari kesalahanmu dan jangan pernah berhenti tumbuh. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.